Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Luar Luar biasa. biasa, Pasti Kron. Tikram. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Malam ini kita sharing-sharing lagi, ngobrol-ngobrol lagi, dan ngopi-ngopi bareng ya. Malam ini kita santai dan melanjutkan acara training sebelumnya, di mana saya review lagi ya, di bulan Desember kita sudah membuat satu rencana apa yang ingin kita capai di tahun 2023. Jadi sampai dengan bulan Desember 2023, Anda ingin meraih apa? Seberapa besar income yang Anda rencanakan Anda bisa raih di bulan Desember 2023? Posisinya apa? Ya, kenapa itu penting buat Anda? Nah, ini ya. Misalnya, silakan ketik Anda ingin memiliki income berapa di bulan Desember 2023 di bisnis 3i. Mungkin ada yang 5 juta, mungkin ada yang 10 juta, atau 15 atau 20 atau 50. Nah, silakan ketik dan ditambah kenapa itu penting buat Anda. Wah, ya, kenapa sebuah target itu harus didukung dengan pentingnya buat kita. Karena sebuah target pencapaian tanpa didasari oleh kepentingan untuk kita, itu nanti semangatnya tidak begitu bergelora. Ya, ada yang ngetik 5 juta, 5 sampai 10. Oke, ya, 10 sampai 15 juta, ada 5 juta. Oke, nah, kenapa itu penting? Ada yang 30 juta. Kenapa itu penting? Silakan ketik. Saya mereview lagi ya, mengulang lagi bulan Desember, Anda ingin raih apa nanti di bulan yang sama, Desember 2023. Nah ini ya, ada yang sudah menjawab, Riana Wati, saya mau 10 juta, butuh mobil untuk bawa keluarga pulang kampung ke Medan. Oke, ya harus jelas alasannya. Karena biasanya kalau hanya nulis berapa yang diinginkan tanpa alasan sehingga nilai itu begitu penting buat Anda, biasanya semangatnya berbeda. Saya ingin segera pulang ke Indonesia. Oke, nah ini yang TKI ya, mau beli mobil. Oke, untuk persiapan dana pendidikan anak, ada yang ingin bisa umroh, ya. Oke, nah Anda sudah merencanakannya di bulan Desember. Saat ini saya review ulang. Kemudian di awal Januari kemarin ada training on fire 1 ya. Nah, Anda sudah saya paksa membuat target dalam 2 minggu ke depan. Anda menerima tantangan untuk bisa closing 2 orang. Nah, yang belum melihat videonya, ya belum ikut trainingnya, Anda bisa lihat videonya di YouTube-nya 3LC ya. Anda lihat lagi, dan dalam 2 minggu sampai dengan hari ini, Anda saya tantang agar bisa closing 2 orang. Nah, siapa yang kemarin ikut training dan sekarang sudah closing 2 orang? Alhamdulillah saya sudah closing 3 orang. Jadi bulan ini alhamdulillah saya elit ya. Dan dari hari 2 minggu yang lalu sampai sekarang saya alhamdulillah atas izin Allah bisa closing 2 orang. Wah, ada yang dapat 3 orang. Oke, saya cuma satu. Oke, ada lagi? Alhamdulillah udah closing 3 orang. Wow, Pak Ahirman ya luar biasa. Ada lagi 3. Wah, Masya Allah. Nah, bagi Anda yang closing di bawah 2 ya, 1 atau nggak closing, nah itu nggak masalah. Selama Anda melakukan apa yang Anda agendakan.
Ini ya, nggak closing pun nggak apa-apa. Apalagi ada orang yang melakukan yang saya sarankan ya, mau gila-gilaan di 2 minggu pertama di bulan Januari ini. Nah, ketika Anda melakukan hal yang gila-gilaan ini, menurut Anda, itu hal positif apa yang Anda dapatkan? Boleh ketik, hal positif apa yang Anda dapatkan, ya, bukan Anda dapat, yang Anda lakukan ketika Anda melakukan yang tidak biasa Anda lakukan. Ya, boleh ketik ya. Saya tadinya tidak biasa seperti ini, tapi 2 minggu kemarin saya melakukan ini dan saya mendapatkan perubahan. Nah, perubahan apa? Sesuatu yang tidak biasa Anda lakukan, silakan ketik ya. Sesuatu yang tidak biasa Anda lakukan, tapi 2 minggu yang lalu Anda melakukannya. Apa itu? Ada nih ya, baper nggak ada lagi. Wah, jadi udah nggak baperan. Terus tidak cenderung pada masalah. Jadi 2 minggu kemarin akhirnya fokus pada solusi, ya. Tambah pede. Oke, ada lagi. Yang tadinya kurang pede karena mengejar target, akhirnya memaksakan diri tambah pede. Semakin banyak tekanan, tahan banting. Wah, jadi kuat ya. Tahan banting, lebih fokus. Nah, jadi lebih gigih. Nah, ini ya. Oke. Jadi PD King, alhamdulillah juga bisa ganti seragam, Masya Allah ya. Nah, ini yang Anda dapatkan. Bener nggak? Ya, 2 minggu ini Anda mendapatkan tekanan. Biasanya 1 bulan Anda mentargetkan diri fokus untuk mendapatkan target berupa ini ya, closing 3. Seringkali nggak closing ya, atau 1. Tapi dalam 2 minggu saya tantang agar bisa closing 2. Akhirnya tantangan ini Anda jawab dengan action. Memang sih berat ya, tapi membuat Anda jadi lebih fokus, membuat Anda jadi lebih kuat, membuat Anda terpaksa menjadi pede karena tadinya kurang pede, tapi karena ditarget akhirnya memaksakan diri menjadi pede. Apalagi ya, jadi pengalamannya lebih banyak, penolakannya lebih banyak, semangatnya lebih besar karena yang tadinya targetnya 1 bulan, deadline-nya jadi dipendekin jadi 2 minggu. Akhirnya apa? Mau nggak mau, suka nggak suka, Anda semangatnya digenjot lagi. Nah, ya, berarti ternyata Anda luar biasa ya. Dalam 2 minggu ini Anda mengalami perubahan. Ya, semakin strong, semakin kuat dibanding sebelumnya, ya. Di mana Anda baru 2 minggu ini biasanya santai dulu. Santai. Walaupun targetnya 1 bulan, tapi karena lama, ya 1 bulan itu kan lama. Nah, ini banyak santainya. Beda kalau Anda membuat deadline, ya, sebuah target dengan waktu yang lebih pendek, otomatis Anda akan berlatih lebih gila lagi, lebih dahsyat lagi. Benar nggak? Akhirnya Anda akan jauh lebih kuat dibanding Anda sebelumnya. Nah, dalam 2 minggu berarti Anda sudah merubah kebiasaan ya. Terjadi perubahan nggak kebiasaannya? Saya tidak fokus pada hasil. Hasilnya mau closing 3, closing 2, closing 1, ataupun nggak closing, nggak masalah. Yang penting dalam 2 minggu ini Anda memiliki kebiasaan baru.
Nah, kebiasaan baru apa dalam 2 minggu ini yang Anda lakukan? Anda harus punya. Boleh diketik ya. Dari sebelumnya kurang melakukan atau tidak melakukan. Nah, dalam 2 minggu ini Anda melakukan apa? Perubahan apa? Ayo, silakan. Boleh ketik ya. Nah, ini squad 8 Raja Wali. Setiap ketemu orang baru selalu cerita teriai. Nah, ini ya, jadi PD-nya sudah keluar ya. Wah, karena saya target, mau nggak mau ketemu siapa aja ngomong dah, kan gitu ya. Makin gencar promosi. Ada lagi, ya, banyak posting di Facebook. Oke, ya, ini. Nah, perubahan yang Anda lalui selama 2 minggu ini, bayangkan, ya, ini adalah tantangan yang Anda sudah selesaikan. Saya yakin Anda semua mengerjakan tugas ini. Dan saya yakin Anda sudah mendapatkan suatu pelajaran bahwa ternyata Anda bisa. Ya, dari target 1 bulan menjadi setengah bulan, itu Anda bisa melakukan perubahan kebiasaan. Ya, Anda memiliki sebuah kebiasaan baru, habit baru. Nah, habit baru ini kalau Anda sudah lakukan dalam 2 minggu, maka Anda akan siap dengan tantangan berikutnya. Ya, ini setiap level pengembangan diri pasti ada tantangannya. Seperti game ya. Level 1, saya dulu suka banget sama game Mario Bros, tahu nggak? Yang loncat-loncat tuh ting ting. Ini ya, topinya sama juga nih ya, Super Mario Bros. Nah, setiap kehidupan, setiap apa namanya, proses pengembangan diri itu ada level-levelnya. Ya, tingkat kesulitannya. Level 1 misalnya ngadepin api, ya, kemudian level 2 ini ngadepin duri-duri. Level 3 ngadepin ular. Wah, ya. Level 4 dan seterusnya, ini setiap level kehidupan ini ada tantangannya masing-masing. Dan harusnya semakin kita berkembang, kesulitannya harusnya semakin besar. Ini, dan harus membuat kita menjadi semakin kuat, ya, membuat kita semakin hebat. Nah, sehingga ini terbentuk ya badan kita, mindset kita, pikiran kita, energi kita ini nanti merefleksikan kebiasaan harian kita. Orang yang cemen, ya, mentalnya cetek, sitik-sitik down, sitik-sitik down kata orang Jawa ya. Sedikit-sedikit down, sedikit-sedikit down. Ya, sedikit-sedikit baperan, sedikit-sedikit baperan, ini nggak bakal bisa jadi pebisnis. Nah, jadi 2 minggu kemarin Anda berlatih membuat target dengan waktu yang lebih pendek dengan target yang sama dengan 1 bulan. Tinggal Anda latihan lagi 2 minggu, 2 minggu ke depan. Ya, insya Allah 2 minggu ke depan lagi training bersama lagi ya. Awal bulan Februari nanti ya. Kita ketemu lagi. Kita evaluasi lagi. Hal positif apa, peningkatan apa yang sudah Anda dapatkan ketika Anda total action dalam 1 bulan. Kalau tidak ada perubahan, berarti Anda ngapain aja. Bukan perubahan jumlah closing ya. Bukan Anda, buktinya itu Anda bisa closing 3, 2, 1, bukan. Ya. Tapi Anda memiliki sebuah habit baru, kebiasaan baru. Kebiasaan baru yang merubah dan meninggalkan kebiasaan lama kita, kebiasaan buruk kita. Yang tadinya nggak pede, jadi pede, lebih pede. Tadinya nggak semangat, jadi lebih semangat.
Yang tadinya takut pasang target, sekarang berani pasang target. Ya. Nah, sekarang Anda boleh tanya ke saya, ya, ketika Anda praktek nih 2 minggu, kira-kira ada tantangan apa yang Anda hadapi? Boleh, silahkan ya, ketik, nanti bisa saya bantu berikan solusi. Ya, boleh, silahkan ketik. Nah, sambil melihat slide ini ya, bahwa bisnis 3i Network ini adalah bisnis Ferrari yang cc-nya 6.300 cc. Dan ini adalah Karimun ya. Nah, Karimun. Mindset, mental, kemudian ilmu, ini kondisi saat ini mungkin masih level Karimun ya, yang cc-nya cuma 1000 cc. Nah, bisnis 3i ini kalau ingin kita gas kenceng, kita nggak bisa dengan mental Karimun. Kita nggak bisa gas kenceng karena ilmunya kita masih ilmu Karimun, ya. Dan kita nggak bisa gas kenceng dengan benar kalau kita nyalinya ini biasa ngegasnya cuma ngegas Karimun. Ini, ya. Jadi bisnis yang omsetnya miliaran rupiah bisa menghasilkan income ratusan juta rupiah, ini nggak bisa dijalanin oleh orang-orang yang mentalnya masih puluhan juta bahkan jutaan rupiah. Artinya kita butuh mengembangkan diri. Ini baru satu bagian ya. Yang latihan kemarin baru satu bagian bagaimana kita berani membuat sebuah target dan berani merubah diri kita agar target itu bisa tercapai. Merubah dalam arti kebiasaannya dirubah, nekatnya ditingkatkan, PD-nya ditingkatkan. Anda mulai mengembangkan diri dalam 2 minggu ini ya. Nah, agar apa tujuannya? Tujuannya agar Anda sebagai driver itu mulai beralih dari kebiasaan menjalankan Karimun, berubah belajar menjalankan Ferrari. Nah, ini sudah ada pertanyaan ya. Oke, susah meyakinkan karena bayang yang ikut asuransi nggak bisa klaim. Oke, ya. Kendalanya berarti Anda menawarkan asuransi. Nah, coba diganti bahwa bisnis 3i ini kan tidak hanya bicara asuransi, tapi bicara bisnis. Rubah dari menawarkan asuransi ke menawarkan bisnis. Seperti hanya model presentasi terbaru kita, ini menawarkan bisnis. Karena apa? Di bisnis 3i Network ini, kalau Anda ingin income-nya besar, Anda harus rekrut pebisnis, bukan nasabah. Kalau Anda rekrut nasabah, berarti Anda jadi sales. Ya, jualan. Ya, yang namanya sales nggak bakal punya income yang besar. Yang punya income yang besar itu pebisnis. Artinya Anda mencari mitra bisnis, bukan mencari konsumen atau nasabah. Paham ya? Makanya saya juga tidak menawarkan asuransi ya. Dari pertama join di Bis 3i, itu saya menawarkan bisnis 3i Network. Bukan produk unit link, bukan. Ini ya, coba rubah cara konsep penawarannya. Oke? Nah, Jun Talu, Karawang. Tantangannya masih kurang mental untuk presensi dengan semua orang. Nah, kalau tantangannya masih kurang mental, mental itu bisa terbentuk ya. Jadi mental itu terbentuk, bukan didapat. Ya, mental itu bisa terbentuk jika kita sering terbentur. Ibarat kata nih,
Orang yang punya mental berantem itu karena sering berantem. Ya, orang yang latihan silat terus tapi nggak pernah berantem, nggak pernah bertarung. Ya, mau dikasih 100 jurus, 1000 jurus, ya, fisiknya kuat, tapi ketika orang ini nggak pernah berantem, ketemu musuh sekali, mentalnya nggak bakal kuat. Ya, jadi cara melatih mental yang paling benar adalah dengan cara turun ke lapangan dan prospek. Terus ya. Nah, ini Yuten, ketika ada pertanyaan, saya belum bisa menjelaskan. Masih baru, cara mudah jawab pertanyaan bagaimana? Nah, cara mudah menjawab pertanyaan adalah dengan cara kita tahu jawabannya. Ya kan? Kalau nggak tahu jawabannya susah. Nah, bagaimana tahu jawabannya? Berarti kita harus belajar. Ya, di mana belajarnya? Di mana letak ilmunya? Anda bisa tanya ke leadernya. Ya, tentang company profile, tentang produk unit link, tentang produk istiqmal, kemudian tentang marketing plan-nya Anda pelajari. Kemudian Anda diskusikan ke leader Anda dan Anda tanyakan yang belum paham. Kemudian Anda terjun prospek, nanti setiap ada hal-hal yang kurang paham, Anda catat, tanyakan kepada leader Anda. Saya yakin kalau Anda setiap hari prospek, nggak lama, 1 bulan Anda pasti udah ahli. Ya, jadi 1 bulan, 2 bulan, korbankan waktu Anda untuk belajar dan prospek gila-gilaan. Targetnya bukan closing ya, tapi Anda menguasai ilmu dasar bisnis 3I tentang perusahaannya, tentang produknya, tentang marketing plan-nya. Ini yang penting ya. Nggak perlu, kalau marketing plan nggak perlu detail. Tapi kalau produk, kalau bisa Anda menguasai benar. Jangan sampai Anda nanti menjelaskan produk salah-salah ya. Oke. Nah ini Pak Sugeng Wiono, kebanyakan masih negatif coach. Padahal sudah dimasukkan ke room seminar, follow up dan lain sebagainya. Ya, ini namanya memasarkan itu kayak kita mau mendulang emas. Kita ngambil emas 1 truk, ya 1 truk ambil emas, kemudian diproses itu nggak mungkin jadi 1 truk emas, ya nggak mungkin. Paling cuman berapa ons, ya itulah namanya proses. Kalau apa namanya dalam ilmu bisnis itu disebut hukum Pareto. Nah, jadi nggak semua, bahkan 80% bisa menolak. Nah, bagaimana tingkat peluangnya biar besar? Ketika Anda menjalin pertemanan, Anda seleksi. Jangan asal berteman. Ini ya, saya sering katakan, kalau punya teman, perhatikan calon teman Anda. Kira-kira posturnya, orangnya positif enggak? Orangnya antusias enggak? Orangnya senang bisnis enggak? Orangnya punya duit enggak kira-kira? Itu loh ya. Kalau prosentasenya gagal 99% atau 100% menolak, berarti salah Anda. Ya, salahnya dalam memilih teman itu asal berteman. Ya, bahkan sombong. Sombongnya gimana? Aduh, kata guru saya nih, orang yang sombong itu bukan orang yang kaya terus maunya berteman dengan orang kaya saja. Tidak. Bahkan ada orang yang miskin yang maunya berteman dengan orang yang miskin saja. Itu sama-sama sombong. Ya. Jadi, ayo kita berteman dengan pemilihan kriteria yang kita yang menentukan. Pertama, orangnya optimis. Yang kedua, seneng bisnis. Ya. Yang ketiga, duitnya nggak tipis. 3 is ya. Oke, optimis, seneng bisnis. Ya, kira-kira duitnya nggak tipis. Nah, itu teman-teman yang kita add. Caranya gimana? Gampang. Mau online, mau offline, kelihatan kok ya. Kalau offline dari penampilannya, kalau online dari status Facebooknya. Oke ya.
Nah, simple, itu tips dari praktisi. Oke, ada lagi. Suami nggak suka saya promosi CAR. Ya, jadi saya promosi baru bisa via online, FB atau status WhatsApp. Padahal kalau via offline, kemudian closingnya lebih besar. Nah, ini caranya sekali-kali traktir suaminya ya. Traktir ini dari Bistri A ya. Nanti gajian dapat bonus traktir lagi ya, dapat bonus traktir lagi. Nanti udah traktir 3 kali, bulan berikutnya jangan ditraktir. Nah, kan nanya, loh biasanya kalau dapat bonus traktiran, kok sekarang nggak traktir? Ya, diridoin dulu saya bisnisnya ya, baru nanti tak traktir dah dari bonus 3i gitu ya. Simple. Oke, ada lagi? Wah, ya udah jelas ya. Oke, ini Eksi Semarang. Selalu alasan harus diskusi dulu dengan suami. Atau yang laki-laki harus diskusi dengan istri. Nanti ujung-ujungnya menolak karena tidak dapat izin. Itu sudah biasa. Jadi bukan masalah, kita biasakan. Karena nanti ke depan akan ketemu yang model gitu lagi. Ke depan akan ketemu yang model gitu lagi. Ya, ini dibiasakan. Yang namanya penolakan itu beribu alasan. Dan semua alasan adalah benar. Jadi nggak penting ya. Yang penting closing atau enggak. Kalau nggak closing ya sudah. Cari lagi ya. Ini. Ada lagi? Masih banyak yang nyinyir karena ditawarin asuransi. Jangan tawarin asuransi. Tawari bisnis. Tuh kan kita pebisnis. Bukan penjual, nggak jualan asuransi ya. Kalau pebisnis itu, kalau pedagang kerjaannya jualan, kalau pebisnis kerjaannya salaman. Oh, beda ya, deal, join, kita kerjasama ya. Oke, itu namanya pebisnis. Nah, ini Lestiner, bagaimana Pak caranya biar kita dapat yang masuk berbisnis? Banyak mitra yang bergabung tapi sampai sekarang belum ada yang betul ikut berbisnis. Karena dari awal biasanya kita menawarinya produk. Ya, coba kita nawarinnya bisnis. Ketika kita closing seorang pebisnis, maka setelah mendaftar, langkah berikutnya adalah kita ajarkan cara berbisnis. Kalau kita dapatnya nasabah setelah closing, maka kita ngajarinya gimana bayar premi, ya kan? Itu fokus apa yang ingin kita dapatkan, itulah yang kita lakukan. Kalau kita ingin menjalankan bisnis 3i Network, maka kita menawarkan bisnis. Oke ya, deal ya, gitu. Hmm. Ya, oke. Ada lagi. Pak Firman, tantangan tetangga terdekat, nggak mau gabung, geng. Ganti tetangga. Nggak, ya maksudnya lewatin aja lah. Tetangga cuma 3-4 biji aja ya, dipikirin. Lewat. Oke. Nah, apalagi ini gampang kok. Bisnis ini gampang. Coba kasih pertanyaan yang sulit ya. Sudah 8 tahun saya, insya Allah saya bisnis 3i ini ya. Pertanyaannya masih itu-itu aja. Ada yang kasih alasan tidak suka dengan MLM, nggak apa-apa. Kita kan bukan bisnis MLM, gitu. Salah sendiri nawarin MLM. Dulu saya banyak belajar dari penolakan King. Alhamdulillah naik posisi TA. Wes, saya ini luar biasa. Semangat, semoga nanti naik posisi leader agensi ya. Kalau ditawari masih pikir-pikir dulu, ya kasih waktulah. Orang mau mikir kok. Biarin aja, kasih mikir. Nanti tanyain lagi. Kalau masih mikir, tanyain lagi. Masih mending masih mau mikir. Kalau nggak mau mikir gimana? Oke. Terkendala modal. Nggak apa-apa. Ya, modal kalau terkendala, berarti hidupmu akan terkendala selamanya. Ya, kalau
terkendala impian, nah itu bahaya. Kalau terkendala modal berhenti, ya hidupnya udah nggak bakal beres. Baru terkendala modal aja udah berhenti. Nah, oke, Rita Rahayu, prospek teman tajir, suka bisnis, targetnya ada di depan mata, tapi masuk belum mau join. Gimana caranya? Ya berarti pendekatan terus. Dan nggak selamanya kita harus ngomong bisnis terus sama dia. Ya, yang penting dekat-dekat. Suatu saat nanti kalau dia melihat kita konsisten terus jalankan bisnis A, nanti dia akan join. Ini ya. Nih, siapa yang bertanggung jawab jika program ini bermasalah? Jawabnya apa, King? Ya, yang bertanggung jawab pasti owner bisnis ini. Ya, gimana caranya agar kita mendapatkan bermitra dengan bisnis yang nggak bermasalah? Caranya lihat track recordnya, loh. Makanya jangan suka join bisnis yang baru jalan itu. Jangan cari sebuah bisnis yang sudah terbukti bisnisnya sudah lama, ya kan? Kak CAR ini kan udah lama nih dari tahun 75. Udah itu syarat kedua berprestasi. Udah lama dulu ya. Yang kedua legal. Yang ketiga berprestasi. Loh, karena apa? Bisnis yang legal tapi nggak berprestasi juga bisa ambiar, ya. Harus berprestasi dan berikutnya disupport oleh induk perusahaan yang besar. Nah, kayak CR ini kan punyanya Salim Group, backupnya luar biasa. Ini ya, jadi tidak semua bisnis itu terjamin sukses akan jangka panjang. Enggak. Kalau waktunya kiamat ya tutup. Ya, tapi kalau ingin mendapatkan bisnis yang tingkat potensinya jangka panjang, ya itu syaratnya ya. Punya terbukti ya, bisnisnya benar-benar jangka panjang. Kebanyakan kan ngomongnya ini bisnis didesain jangka panjang, mulai aja belum. Ya setahun aja belum tentu. Nah ini ya, ini kalau Tri Network udah ketahuan, CAR-nya aja udah dalam 75. 3i-nya aja sudah jalan 9 tahun, ya. Artinya sudah kurang apa? Sudah kurang bukti apa? Ya. Ini cara menjawabnya seperti itu. Dan nggak usah khawatir, perusahaan kita diawasin oleh OJK, ya, dan pasti dana kita aman. Ini syaratnya ya, legal. Oke, apalagi? Nah, Saidi, makanya saya sekarang lagi fokus ngajarin mitra untuk mau berbisnis. Ini ya, yang penting namanya aja Bisnis 3i Network. Sudah sama CRT udah didesain, ini menjadi sebuah bisnis program ini. Makanya kita juga harus ngikut. Kitanya sebagai pebisnis, kita memasarkannya itu enggak jualan asuransi, tapi merekrut mitra bisnis ya. Diluruskan lagi niatnya. Jangankan tetangga Pak, saudara sendiri saja susah betul. Iya, yang susah jangan dipikirin, dipikirin aja jangan. Apalagi diulang-ulang prospek ya, lewatin. Ada yang bilang gini, Pak, saya pingin join, tapi pingin lihat Bapak sukses dulu, baru saya akan join. Jawabnya gini, oke, tapi saya nggak janji ya. Biasanya kalau saya udah sukses, saya lupa tuh sama Bapak. Gitu. Ya. Oke, tantangan besar adalah saudara dan keluarga. Memang ya, saudara dan keluarga itu tantangan yang paling besar karena mereka melihat jeleknya kita, miskinnya kita, gagalnya kita bolak-balik. Itu. Makanya mereka kasih bukti aja. Ya, Master, apa kata pamungkas yang buat camit sulit ditolak? Yang namanya penolakan itu sudah wajar. Tidak ada kata sakti untuk sebuah bisnis, untuk dalam penawaran. Karena apa? Setiap orang yang bergabung dan tertarik, pada dasarnya orang ini memang butuh bisnis.
Ya, baik itu disadari atau tidak disadari, dasarnya dulu ya mereka butuh bisnis dan tidak lagi punya bisnis yang sistemnya network. Makanya saya kalau ngobrol sama orang yang punya bisnis network, saya nggak nawarin, ngobrol aja. Kenapa? Percuma. Orang lagi seneng kok, punya mainan lagi seneng, jangan diganggu, biarin aja. Ya, kita prospek sampai berbusa pun itu peluangnya 99,99%. Yang ada malah debat. Jadi ya slow aja, tunggu aja. Ibarat kata layang-layang itu nunggu aja. Ketika anginnya surut, baru kita tarik. Kalau lagi kenceng-kencengnya biarin aja ya, jaga kedekatan ya, jaga building trust. Itu sih kalau saya. Prospek orang kaya punya tempat praktek untuk orang melahirkan. Bagaimana prospeknya, King? Soalnya beliau kepo. Apa hubungannya ya bisnis 3i sama tempat melahirkan? Oke lah, nggak usah dicoel-coel kalau gitu tempat melahirkannya. Kalau kepo, ngomongin aja bisnisnya, ya. Gitu. Pak Ari Praptono nih ya, jangan tawarkan saudara, mending orang lain. Betul, saudara itu nanti biarkan dia join sendiri. Beneran, kalau saya ini ya, contohnya ya, biasa jalan kaki, naik motor lewat ya. Nah, ketika sudah kebeli mobil, lewat depan rumahnya, klakson, tintin, udah ngopi, closing. Itu saudara ya. Karena saudara memang butuh bukti. Oke, Haji lalu, kalau saya penolakan adalah motivasi untuk sukses. Betul, ya. Penolakan itu sudah wajar. Jualan apa yang nggak dapat penolakan? Nggak ada. Yang ada jualan yang nggak pernah menjual produknya. Itu nggak bakal dapat penolakan. Pak Ari ya, nawari saudara cerita cuma 15 menit, diceramainnya berhari-hari. Ada lagi? Nah, Juntalu, banyak janji tapi berbulan-bulan, belum juga mau join. Apa kita harus kejar terus ya? Artinya kejarnya nggak harus nagih, ya. Jangan ditagih. Nanti kalau ditagih kabur. Tetap jalin hubungan, jalin hubungan. Ya, orang yang pending-pending itu beberapa orang itu masih melihat ini orangnya serius nggak bisnisnya, ini bisnisnya beneran nggak, bakalan lama nggak, gitu. Butuh waktu. Jadi itu mungkin rezeki kita 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Karena saya punya closingan itu yang sudah saya prospek ketika saya baru join dan closing 3 tahun kemudian setelah saya jadi crown. Ya, ini modelnya yang kayak gini. Nah, poin penting ketika menawarkan bisnis, nah ini ya seperti presentasi yang sudah dibawakan 3LC. Yang pertama, tanyakan, punya pengalaman bisnis enggak? Pernah punya pengalaman gagal enggak? Bangkrut enggak? Atau pernah melihat teman atau saudara yang bisnis gagal dan bangkrut enggak? Gimana modal tabungannya? Pasti bilang hangus, hilang, bahkan banyak hutang. Kemudian kita tanya yang kedua, kalau ada bisnis ya, jadi selalu bisnis ya. Bisnis gagalnya uangnya bisa kembali. Kalau meninggal dapat santunan ya sampai dengan 120 juta, dan kalau sukses income-nya bisa sampai 2 miliar per tahun dan bisa diwariskan. Menurut Anda bagaimana? Itu pertanyaan kunci. Ya. Habis itu gas. Oke, apalagi? Adi Mulyono. Assalamualaikum Pak Kron. Gimana Pak cara prospek online supaya Camit gampang percaya? Kalau percaya sama kita mungkin kurang. Makanya kita tunjukkan perusahaan kita, bisnis kita. Ya, bahwa 3i Network ini punyanya CR Life Insurance programnya dan anak perusahaan dari Salim Group. Bayarnya nggak sama saya. Nanti sama saya cuma biaya pendaftaran 50.000,
Setelah didaftarkan, nanti akan mendapatkan virtual account dan Anda setor sendiri ke perusahaan, nggak ke saya. Ini ya, bagaimana cara agar calon mitra bisnis kita percaya dengan kita. Nih, bagaimana cara untuk Canas? Ya, mohon izin ya. Kalau kita mau jalankan bisnis, kita ganti yuk. Jangan manggil Canas, tapi Camit, calon mitra bisnis. Ya, ini mempengaruhi loh rezekinya nih. Bilang Canas, Canas, yang datangnya calon nasabah. Kalaupun closing, nanti jadi nasabah. Panggilnya calon mitra, ya, calon mitra bisnis. Nah, kalau kita manggilnya calon mitra bisnis, maka yang kita closing adalah calon pebisnis. Ini ya. Oke, bagaimana cara untuk Canas dikirim materi, gak ada respon, cuman dilihat, nggak tahu dibaca atau enggak, berarti nggak minat. Skip. Makanya perbanyak daftar nama, agar kita nggak mikirin yang begitu-gituan, nggak dipikirin ya. Oke. Awi Maulana sudah nggak sakit lagi titik lagi. Iyalah, orang kalau udah biasa digebukin ya, digebukin tuh nggak ada rasanya, beneran, karena udah biasa, bukannya kebal. Oke, ada lagi. Nah, oke, Bang Hur, sekarang member baru sering ditelepon kantor menanyakan perihal insuran. Sementara jaringan saya tertarik karena unsur bisnis. Gimana, King? Sebenarnya bukan ditanya tentang insuran, tapi memastikan bahwa mitra kita ini mendapat informasi tentang manfaat insurannya itu benar. Ini ya, perusahaan memastikan bahwa setiap mitra bisnis yang kita prospek dan closing itu mendapatkan informasi tentang insurnya dengan benar. Itu saja sih. Maunya perusahaan hanya memastikan jangan sampai terjadi mis-selling, ya. Oke, ada lagi ini Ani SLR, saudara nggak mau diajak, tapi pas kita dapat bonus minta ditraktir, traktirlah sekali-kali ya, nggak apa-apa, sedekah, nanti akan dibalas berlipat ganda. Oke, nah apa lagi nih? Maafin ya. Oke. Nah, berikutnya, nah, Ayana kita, tantangannya diri sendiri, kurang konsisten, kurang pede, kurang semangat. Yang kurang ditambahi ya. Dengan cara apa? Tambahi aja, nggak usah mikir. Gimana caranya? Do it. Kata naik kan, do it. Agar bisa jadi do it. Lanjut. Cara setor di pusat CR3 gimana? Nah, nanya sama upline ya. Yang beginian mah gampang, sama upline aja. Ya, Bu Olin Sinabutar, betul sekali Coach. Harusnya Camit karena kita bukan agen asuransi ya. Kita pebisnis asuransi yang berlisensi. Wah, keren ya. Wah, keren dong. Punya lisensi itu keren. Ya, saya selalu bilang, waduh, kok nganu ya harus pakai ujian AJ ya. Loh, itu keren. Wah, kita punya lisensi. Saya jadi coach aja ujian agar punya lisensi. Jadi punya lisensi ini keren. Jadi trainer dengan trainer yang berlisensi beda, lebih keren yang punya lisensi. Jadi Anda jadi pebisnis asuransi yang berlisensi itu keren. Bagaimana caranya Karimun bisa kejar Ferrari? Nggak bisa selama Ferrarinya jalan. Nggak mogok, ya nggak bisa. Jadi kita belajar di sini bagaimana kita sebagai driver Karimun, kemudian pindah kita jalanin mobil Ferrari. Itu fokusnya. Ya, sampai kapanpun ya naik Karimun nggak bakal bisa nyalip Ferrari. Yang ada Ferrarinya kalau balapan sirkuitnya muter itu bisa nyalip
puluhan kali mobil Ferrari ya. Oke. Lucy Carvero. Kami yang di luar negeri mengerjakan bisnis full online, tapi tidak pernah closing offline. Luar biasa. Ya, luar biasa. Daripada orang yang menjalankan bisnis 3i yang tinggal di Indonesia, offline, setiap hari ketemu orang Indonesia, tapi nggak bisa closing. Ini luar biasa. Orang-orang yang di luar negeri nggak ketemu sama orang Indonesia, tapi bisa closing orang Indonesia. Bukan hanya medianya yang hebat, tapi orangnya pasti lebih semangat karena menyisihkan waktunya itu sangat sempit sekali. Ya, saya tahu. Oke. Tantangannya sangat prospek naik turun. Ya, semangat prospek naik turun, nggak apa-apa. Yang penting kitanya semangatnya jangan naik turun. Banyak yang inbox di FB, kirain mau join, ternyata jelek-jelekin 3i, ujung-ujungnya ajak bisnis. Udah biasa, ya. Bisnis bisnis yang ditinggalin, kata Bang Afrian nih. Bisnis yang lagi dijalanin, dicakep-cakepin. Tapi kalau bisnis yang ditinggalin, biasanya dijelek-jelekin. Itu. Ya, jadi kalau orang yang model gini, gimana nangkepinnya? Nggak usah ditanggepin, blokir aja. Ya, udah tahu nggak bisa di closing, masih bisa ditanggepin, kurang kerjaan. Ya, kalau kurang kerjaan, wajar. Kalau yang masih berjuang, jangan kurang kerjaan lah, ya. Tinggalin aja, blokir aja, ya. Oke. Saya Lamborghini Pak Ari Pratono. Yuk. Oke, ya. Sudah jam 8 kurang ya. Nah, oke. Nah, karena waktunya sudah selesai, eh, saya kembalikan ke Bu Cupe lagi dan kita akan melanjutkan bisnis 3i 2 minggu lagi ya. Untuk bulan Februari Anda harus bisa achieve target 2 orang lagi. Ya, kebiasaannya yang sudah berjalan selama 2 minggu, tingkatkan lagi, jangan dipertahankan, tingkatkan lagi. Agar apa? Agar kapasitas Anda semakin hebat, agar ilmu Anda semakin meningkat, dan agar keterampilan Anda semakin terasa. Ya, jangan berpikir melakukan hal yang sama kalau Anda ingin mendapatkan perubahan yang berbeda, harus meningkat dan harus lebih baik. Oke, silakan Bu JV. Oke, baik. Terima kasih Pak Arya, luar biasa ya. Tadi semuanya sudah senang banget tentunya ya. Bisa pertanyaannya ya, terus pernyataannya semuanya dijawab ya sama Pak Arya. Jadinya sudah puas nih kayaknya semua teman-teman para leader yang hari ini hadir ya. Dan apalagi yang sudah 2 minggu ini melakukan hal yang berbeda dari biasa dilakukan ya. Biasanya pingin hasil yang berbeda tapi melakukan yang sama sebelum-sebelumnya. Ya 2022 ya, dan tahun-tahun masa pandemi terutama, karena ini adalah tahun-tahun yang paling malas ya bagi kita, malas ngapa-ngapain gitu. Tapi dengan kondisi yang drop, gimana caranya ya? Tapi dengan kick off 2023 kemarin ya, kita belajar terus on fire di on fire 1, kita udah belajar akhirnya keluar dari zona nyaman. Nah ini luar biasa ya, keluar dari zona nyaman ini nggak mudah Bapak Ibu. Jadi harus memaksa diri untuk melakukan hal yang berbeda, tadi Pak Arya katakan ya. Dan akhirnya kita bisa melakukannya. Akhirnya membuktikan dengan action kita. Membuktikan bahwa 2 minggu bisa minimal closing 2. Ternyata ada ya Pak Arya yang closing 3. Bahkan bisa saja ada yang double elite. Bisa. Nah ini membuktikan bahwa action jauh lebih terbukti daripada hanya sekedar opini. Hanya sekedar kata-kata aja. Jadi kita lakukan aja ya. Luar biasa. Jadi sebelum saya closing, mungkin Pak Arya ada closing statement lagi
1 menit, silakan Pak Arya sebelum saya closing. Baik, badan Anda itu merefleksikan kebiasaan kita sehari-hari. Ini. Jadi jangan berharap badan Anda keker, tapi Anda nggak pernah berlatih setiap hari. Dan latihan itu juga bukan melakukan itu saja, tapi meningkat, 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 sehingga ototnya terbentuk dan memiliki badan yang ideal. Begitu juga bisnis. Ketika Anda ingin mendapatkan income sampai dengan 200 juta rupiah per bulan, tidak ada cara lain. Anda harus meninggalkan semua kebiasaan yang membuat Anda punya penghasilan cuma 1 juta, 2 juta, 3 juta per bulan. Itu harus ditinggalkan. Kemudian Anda membuat habit baru di mana setiap 2 minggu itu Anda harus tingkatkan, tingkatkan, tingkatkan kebiasaannya. Ilmunya juga setiap 2 minggu tingkatkan, tingkatkan, tingkatkan. Karena bisnis Ferrari itu tidak bisa dikendalikan oleh orang-orang yang mindsetnya, mentalnya, powernya itu yang biasa bawa karimun. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika banyak kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Crown.